Pas Abah lihat gitu, ternyata cincin itu. Oh, cincin, Pak. Cincin. Apakah cincin berbentuk batu kali atau gimana gitu, Pak? Kayaknya tuh kalau itunya apa, matanya lah. Iya. Matanya ya. Itu batu pusaka kayaknya. Tapi ininya yang cincinnya jelas itu emas. Ini benar-benar emas pemberian dari sosok Ibu Ratu Pantai Selatan ya, Pak ya? Iya. Wow. Yang jelas yang Abah tawasul, yang sudah Abah silanya lihat, itu yang datangnya ya Ibu lah. Ini istilahnya kalau menurut Abah yang tidak bisa ditebus dengan uang kecil, ini justru mustikanya. Kalau emasnya ini cuman berapa lah gitu, misalkan ini kalau dijual misalkan, berarti yang lebih berharga. Yang lebih berharga ini mustikanya justru. Nah baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dani Hamdani di Napak Mistis. Nah oke, baik teman-teman, di konten kali ini saya akan menjumpai salah satu pakar spiritual, yaitu Pak Wijaya ya teman-teman. Yang mana Pak Wijaya itu katanya mendapatkan sesuatu pemberian dari Ibu Ratu Pantai Selatan, atau bisa disebut juga oleh Nyi Roro Kidul ya teman-teman. Dan saya juga penasaran, benda apakah yang dikasihkan oleh Ibu Ratu Pantai Selatan kepada Pak Wijaya ya. Oke, biar lebih lanjut kisahnya, saksikan terus videonya sampai selesai hanya di Napak Mistis. Nah baik, alhamdulillah kita sudah bertemu langsung bersama sosok Pak Wijaya, pakar spiritual. Nah apa maksud dan kedatangan saya ke sini? Saya itu mendapatkan kabar, katanya Pak Wijaya mendapatkan sesuatu benda yang diberikan langsung oleh sosok Ibu Ratu Pantai Selatan. Benda apakah yang Ibu Ratu Pantai Selatan ke Pak Wijaya kasihkan? Boleh diceritakan awal mulanya dan barang apa yang dikasihkan oleh sosok Ibu Ratu Pantai Selatan? Oh, itu masalah, mau nanyakan masalah tentang itu. Iya. Di minggu ini ya emang Abah kemarin kan istilahnya bukannya istilahnya Abah mendapatkan pusaka tersebut atau istilahnya harta karun tersebut lah gitu, bukan. Nah ini yang jelas biar kagak salah paham gitu kan. Yang jelas ini ada seorang saudara kita lah istilahnya, dari jauh lah, dari mana itu, dari Jawa itu kan. Oh, dari Jawa. Dari Jawa. Dia datang ke sini, datang ke Padepokan. Jadi intinya beliau minta syariat pertolongan gitu kan. Iya. Minta syariat pertolongan ke Abah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan satu kemungkinan dia lagi kehidupannya ya istilahnya lagi gelap kali lah gitu. Ya masalah faktor ekonominya ya segala macamnya lah gitu. Nah ambil simpelnya ya beliau ya silahkan gitu kan datang ke sini. Abah ya kasih saran, tidak ada lagi yang Abah sarankan, hanya Abah suruh istilahnya tawajuh dan berwirid dan berpuasa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta ke kuburan, ke kayu, ke batu, itu namanya musyrik kan. Iya betul, Pak. Cuman kita istilahnya ya di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kan ini punya leluhur, kita punya wali, kita punya malaikat juga, kita punya nabi juga. Selain intinya Allah Subhanahu wa taala kan. Nah ini barangkali kita atau istilahnya kita lah gitulah, karena saking banyak dosanya gitu kan. Ya kita istilahnya memohon ke leluhur kita, ke malaikat kita, ke nabi kita, ke wali kita, mohon istilahnya barangkali ya istilahnya Allah menghendaki lah gitu, menghendaki dengan istilahnya
kita minta bantuan ke nabi kita, ke malaikat kita, ke wali kita. Nah, Abah kasih saran, ya dia istilahnya nyekar dulu ke sini karena leluhur di sini istilahnya bukannya wajib dipugus, ya wajib dipusti-pusti diuruskan itu kan. Nah, kita ibarat kita istilahnya sama aja, saling menghargai lah gitu kan. Nah, Abah kasih saran dia harus berwirid, sesudah nyekar ke sini dia ya berwirid, tapi bertempatnya bukan di sini. Tempatnya tuh di Saung atau di Padepokan Abah di situ tuh yang satu. Dia ya berpuasa bertawajuh selama 1 minggu. Selama 1 minggu dia berpuasa dan sholat dan ya baca sholawat yang Abah kasih saran lah. Iya, mungkin yang Bapak arahkan. Nah, Pak, mohon maaf, kita alihkan pembicaraan dulu ya. Saya mohon maaf. Tadi yang penasaran Pak, awal-awal mula saya kesini kan ingin menanyakan tuh. Saya mendengar Pak Wijaya dikasihkan sesuatu oleh Ibu Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul ya Pak ya. Nah, yang bikin saya penasaran itu benda apakah itu Pak? Ya, nanti Abah perlihatkan dan nanti Abah kasih tahu yang dikasihkan sama beliau. Tapi ya bukan istilahnya, bukan sekaligus ngasihnya ke Abah gitu kan, tapi justru ngasihnya beliau ke orang yang sedang bertawajuh, orang yang sedang berpuasa gitu kan. Maksudnya tamu Bapak? Ya. Oh, jadi barang tersebut datangnya ke tamu Bapak? Iya, gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi bukan ke Abah sendiri, jadi ke beliau yang Abah suruh tawajuh lah gitu. Iya. Nah, ini meneruskan pembicaraan tadi. Ya, beliau yang tawajuh tersebut di suatu malam dia lagi berwirid. Nah, dia ada sosok yang datang mendatangi dia. Jadi sosoknya tuh cewek cantik katanya tuh kan. Abah kan kagak melihat sendiri langsung kan. Cuma dia cerita dulu gitu kan, cerita dulu ke Abah. Jadi yang mendatangi beliau tersebut ya istri yang sangat cantik katanya tuh. Cuman ya berpakaian putih dan ininya pakaiannya kayak apa tuh kalau dia bilangnya tuh kayak semacam pakaian ronggeng katanya tuh kan. Nah, terus secara tiba-tiba dia ini katanya, untuk kamu ini saya kasihkan karena kamu istilahnya sekarang lagi keadaan seperti ini, mungkin beliau sudah tahu gitu kan. Nah, diterima gitu kan. Ya sudah diterima, dia langsung berwirid lagi, dia menghilang, secara tiba-tiba menghilang, dia berwirid lagi. Paginya dia manggil-manggil Abah gitu kan. Bah, tolong datang ke Saung, ke tempat saya tawajuh, karena ini ada yang harus diceritakan dan ada yang harus diperlihatkan ke Abah gitu kan. Karena saya tidak tahu menahu apa ini yang dikasihkan sama saya dan ini untuk siapa, saya istilahnya belum persis tahu lah gitu, belum bisa mengambil keputusan sendiri gitu kan. Karena ya tadinya juga awalnya kan saya disuruh istilahnya Abah, disuruh wirid, disuruh puasa, dikasih saran sama Abah kan. Nah, ini juga yang berdatangan atau ada yang datang, ini kan semata-mata saya harus kasih tahu Abah gitu kan. Nah, saya datang ke Saung itu kan, saya tanya. Nah, dan saya tanya apa yang dikasihkan gitu. Sudah ngomong ya begini, apa yang dikasihkan. Nah, langsung dia diambil di tangan, masih dipegang, masih dipegang, masih dikepal gitu kan. Ini katanya gitu kan. Pas Abah lihat gitu, ternyata cincin itu. Oh, cincin Pak? Cincin. Apakah cincin berbentuk batu kali atau gimana gitu Pak? Kayaknya tuh kalau itunya apa, matanya lah. Matanya ya itu batu pusaka kayaknya. Tapi ininya yang cincinnya jelas itu emas. Oh, emas. Masya Allah. Emas juga. Masya Allah. Dan katanya tuh ngasihnya dari jari kelingking katanya.
jari kelingking yang kiri dicopot dikasih katanya. Ya saya menerimanya, katanya takut ada apa-apa, takut kenapa-kenapa. Cuman ya walaupun istilahnya beliau katanya bilang ini untuk kamu gitu kan. Iya. Nah sebelum ada keputusan dari Abah katanya saya tidak bisa memutuskan gitu kan. Iya. Nah Abah ambil, Abah tawajuh gitu kan. Abah tawajuh dan Abah istilahnya melihat dengan mata batin Abah ini harus bagaimana, ini benar-benar untuk beliau yang sedang tawajuh, miliknya dari hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk istilahnya ada manfaatnya, istilahnya dunia akhirat lah gitu. Iya, Pak. Kalau tidak ada untuk manfaatnya, apalagi kalau menyalahkan mah untuk apa kan gitu kan. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sesudah Abah tawajuh, sesudah beres, ada keputusan ya alhamdulillah ini istilahnya milik dia sendiri yang bertawajuh. Alhamdulillah ya syariatnya Abah, hakikatnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat dari para nabi, dengan mujizat dari para malaikat, dengan karamah dari para wali. Alhamdulillah dia mendapatkan istilahnya sesuatu atau istilahnya dibilang cincin emas lah gitu. Cuman ya ada mustikanya, ada batu mustikanya gitu kan. Nah, mohon maaf Pak, itu barang tersebut itu apakah sudah diambil sama tamu Bapak atau masih ada di sini kah gitu Pak? Belum diambil sama tamu karena belum. Karena ya beliau ya tamu tersebut istilahnya Abah stop dulu karena dia pun juga tidak gegabah dan dia tidak mau sekaligus megang karena sesuatunya segalanya tadinya kan intinya Abah kan. Iya. Jadi nih Bah, sebelum ada keputusan dari Abah saya tidak semata-mata atau sekonyong-konyong saya bawa ambil begitu saja kan gitu. Jadi ini harus Abah bagaimana dulu kita untuk istilahnya iya atau bukannya ini istilah milik saya, itu satu kemungkinan Abah yang tahu kan gitunya. Ya sekarang ya masih di Abah lah gitu. Nah masih kalau misalkan saya pengen lihat tuh barang, kira-kira boleh gak Pak, diizinin gak gitu? Boleh. Oh boleh Pak. Boleh. Alhamdulillah. Karena ya Bapak pun istilahnya atau Abah ya masalah barang tersebut Abah tidak bisa membawa langsung ke rumah. Karena masih di tempat sini gitu kan, disimpan di tempat sini. Dan Abah makanya ini sekarang juga habis tawasul, habis tawajuh di sini karena dipinta kalau Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat kita, ke nabi kita, ke para wali kita ini untuk istilahnya supaya untuk lurus lah gitu. Nah makanya nanti kalau ini sudah keputusan ini ada haknya, beliau harus mengambilnya, harus istilahnya menerimanya. Saya akan panggil nanti, nih betul milik kamu gitu kan. Iya, betul. Nah ini Abah juga belum diambil itu kan, ini di sini masih letak di tempat. Oh masih di sini dulu tempat. Di tempat ini keramat. Coba aja nih lihat. Boleh diambil Pak? Boleh, ini kita ambil ya. Iya. Oh itu dibungkus ya Pak? Ya dibungkus, dibungkusnya tuh sama Abah. Oh iya. Dibungkus tadinya kan enggak dibungkus. Nah ini. Oh masya Allah. Oh iya ya, itu bener-bener emas ya Pak ya? Iya. Dideketin gak boleh Pak? Boleh. Boleh dipegang Pak? Boleh. Boleh saling pegang. Bismillah. Boleh. Ya. Izin ya Pak ya? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, inilah batu yang dimaksud oleh Pak Wijaya. Ini cincin ya. Ini benar-benar emas tuh teman-teman tuh. Tuh, ini benar-benar emas pemberian dari sosok Ibu Ratu Pantai Selatan ya Pak ya? Iya. Wow. Yang jelas yang Abah tawasul, yang sudah Abah silanya lihat itu yang datangnya ya Ibu lah. Ibu, wah masya Allah, masya Allah. Cuman ya masalah Ibu kan kita sudah paham kan, bisa menyerupai siapa, bisa menyerupai siapa. Iya. Boleh Pak. Terima kasih. Ya. Itu Pak kira-kira kalau dijual itu bisa mahal ya Pak mungkin ya? Ini yang ini istilahnya kalau menurut Abah yang tidak bisa ditebus dengan uang kecil, ini justru mustikanya. Kalau emasnya ini cuman berapa lah gitu. Misalkan ini kalau dijual misalkan
berarti yang lebih berharga itu. Yang lebih berharga ini mustikanya justru. Karena ini satu kemungkinan ini tidak untuk dijual, karena untuk bekal dia sendiri istilahnya. Siapa tahu ya syariatnya lah, hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu ini rezeki digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya membawa ini gitu kan. Berarti itu manfaatnya seperti apa Pak, kalau boleh tahu, untuk manfaat dari cincin tersebut Pak? Ini masalah kelanjutannya untuk istilahnya satu kemungkinan. Dan ini karena dia tawajuh istilahnya meminta rezeki ke Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya, dan syariatnya ya istilahnya bertawajuh gitu kan, berwirid, berbaca istilahnya sholawat. Itu dia kan dalam keadaan tadi Abah sudah katakan dia gelap gulita dengan istilahnya menyangkut masalah ekonomi kan. Iya betul. Nah berarti kan ini Allah mah sudah maha segala-galanya kan. Iya betul. Berarti ini untuk jalur rezeki itu aja gitu kan. Berarti untuk jalur rezeki, untuk jalur kehidupan dia sendiri lah gitu. Nah makanya ini orang-orang atau saudara-saudara Abah yang berdatangan, kalau iya yang benar, yang bertawajuh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Abah istilahnya yang kasih saran istilahnya dia jalanin, nah ini buktinya. Itu kan. Iya, secara tiba-tiba Allah maha, kita istilahnya tidak tahu menau sebagai manusia, tidak mungkin, tapi Allah tidak ada yang tidak mungkin sama Allah. Nah, itu kan satu detik pun harus begini-begini, harus begitu-begitu kan. Ini buktinya kan gitu. Nah, mohon maaf juga ya Pak ya. Dari tadi saya penasaran tuh. Di sini ada terdapat bendera, bunga, dan 2 telur. Nah boleh Bapak jelaskan ini maksudnya seperti apa gitu Pak? Nah ini masalah ini istilahnya itu kan masalah bendera. Ini bendera kita kan ini di mana? Kita kan ini negara Indonesia kan. Ini bendera merah putih, ini ciri kan gitu kan. Iya betul. Ciri istilahnya berdirinya kan, ciri berdirinya atau merdekanya gitu kan, merdekanya Indonesia. Iya. Ini kan disertai berkibarnya bendera merah putih. Iya. Ini kita kenapa? Kita harus bukannya istilahnya semata-mata harus, ini harus menghargai kan, karena kita orang Indonesia, kita di negara ini sendiri kan gitu kan. Iya, kita harus saling menghargai. Wajar lah kita istilahnya nih seseorang istilahnya yang berdatang ke sini misalkan dia membawa bendera, Abah kan gak usil. Oh iya. Iya betul. Itu kan ini di negara kita sendiri. Iya. Ini punya kita sendiri kan. Nah iya betul. Berdirinya negara Indonesia atau istilahnya merdekanya negara Indonesia berbarengan dengan berkibarnya istilahnya bendera kita sang merah putih. Iya. Itu betul kan gitu. Nah, itu tidak ada salahnya kan gitu kan. Nah dan ini maksudnya ada diterapkan bunga ini untuk apa gitu Pak? Nah ini masalah bunga tersebut, iya, ya wajar-wajar aja karena beliau ya istilahnya yang namanya ini yang datangnya syariatnya kan Ibu Ratu kan. Oh iya. Nah beliau kan, beliau kan kesenangannya kan bunga ya. Nah bunga itu ini, bunganya bunga melati lagi ya. Bunga melati. Iya betul. Dan yang kemarin tabur di situ istilahnya, dan di sini juga itu sudah pada layu. Bunga kantil juga, bunga mawar merah juga, bunga bermacam-macam bunga banyak disediain lah gitu, disediain. Nah, karena beliau ya nih, senangnya itu. Ini maksudnya telur 2, terus telur ayam kampung ini ya Pak ya? Ya. Ini maksudnya buat apa Pak? Nah ini masalah telur kampung karena beliau dulunya di sini istilahnya nggak tahu lah istilahnya kesenangannya itu kali lah gitu. Nah ini kan harus diadakan lah gitu. Oh iya. Harus diadakan di sini ya. Ya saya Abah kasih saran ke saudara Abah yang tawajuh di sini, itu diadakan lah gitu. Dan disimpan di sini. Dan kadang-kadang ini kalau sudah beres tawajuh segala macam sudah beres. Ini kadang-kadang Abah juga ya sangat di luar logika, sangat tidak mengerti, tapi ya Abah tidak banyak pikir lah sudah, karena
kalau semacam ini telur, kalau nanti istilahnya ini sehabis istilahnya selesai tawajud segala macam malah hilang. Hilang sendiri berarti. Hilang sendiri. Tapi ini Pak ya, mungkin ini adanya bunga, telur, ada bendera dan ada ranting-ranting bunga ini. Mungkin ini bukan bermaksud untuk pesugihan ya Pak? Bukan. 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 Karena ini mah ya wajar-wajar aja, karena istilahnya kita membawa bendera juga, bahkan kagak usil bendera merah putih, sang merah putih. Iya. Istilahnya ciri khas kita. Iya. Negara kita merdeka lah gitu. Iya betul. Itu kan ya wajar lah gitu. Nah mungkin Pak ya, mungkin ini durasi sudah cukup ya, mungkin saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wijaya atas penjelasannya ya Pak ya. Ya. Semoga Pak Wijaya diberikan panjang umur, sehat selalu, dan dibanyakin rezekinya ya Pak ya, amin. Dan kalau misalkan ini ada orang yang bertanda tanya kenapa kok si Abah ini mendirikan bendera sang merah putih loh. Oh iya. Kenapa harus tanda tanya? Iya. Justru kita harus cinta negara kita. Iya betul. Siapa lagi yang tidak cinta ke negaranya sendiri gitu aja. Karena ya kita sekarang mah sudah enak lah gitu. Enak makan, enak tidur segala macam. Kalau ya beliau-beliau sepuh-sepuh yang dulu, pejuang-pejuang yang dulu gimana? Itu kan hujan darah kan. Iya betul. Iya betul. Untuk mempertahankan negara kita kan. Iya betul Pak ya. Nah itu kita harus bersyukur kan itu kan. Subhanallah kan gitu kan. Ya mungkin nah, ini makanya masalah ya bendera merah putih ya. Jangan istilahnya, kalaupun orang ada yang mengusik kenapa ya, jangan kenapa-kenapa, karena kita saling sayangnya istilahnya ke negara sendiri gitu kan. Ya mungkin serasa cukup Pak ya. Mungkin segitu dulu dari konten kali ini. Saya pamit mundur ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah baik, itulah teman-teman ya, tadi sekilas bincang-bincang saya bersama pakar spiritual yaitu Pak Wijaya, dan yang mana Pak Wijaya mendapatkan sesuatu dari Nyi Roro Kidul itu ternyata satu buah cincin, dan cincin itu memiliki satu batu pusaka dan watangnya itu emas ya teman-teman. Dan itu juga ternyata bukan untuk Pak Wijaya sendiri, melainkan untuk tamunya Pak Wijaya ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu konten kali ini. Saksikan terus konten-konten saya selanjutnya. Mungkin segitu dulu konten dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton dan mensupport channel saya. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dibanyakin rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, saya Dhani Hamdani pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.